Pengamat militer Koni Bakri mendeklarasikan perang dalam jumpa pers pada Senin 12 Februari. Hal ini merespon atas pernyataan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani yang menyebut Koni meminta jabatan jika Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Koni tegas membantah dirinya meminta jabatan Wakil Menteri Pertahanan atau Menteri Luar Negeri. Koni menegaskan bahwa Rosan Roslani lah yang justru menawari 2 jabatan wamen kepadanya. Bahkan ia juga ditawari mobil seharga 11 miliar rupiah agar mau bergabung ke paslon 02 Prabowo Gibran. Koni mengaku kerap mendapat serangan secara personal atas sikapnya terkait pemilu 2024. Dia menyebut selama ini hanya diam ketika ada serangan ke harkat dan martabatnya. Menurutnya serangan seperti itu merupakan konsekuensi dari sikap yang dipilihnya. Ia menyebut tugasnya hanya terus bersuara dan memperjuangkan Indonesia demokratis dan berkeadilan. Koni menjelaskan bahwa sebenarnya dia tidak kenal dengan dan tidak pernah ingin dekat dengan Rosan Roslani. Oleh karena itu rencana pertemuan dia dengan Rosan selalu tertunda. Ia mengaku telah mencari rekam jejak Rosan selama 6 tahun ke belakang. Sebelumnya ia mengungkap ada cerita soal masa jabatan Prabowo Subianto hanya 2 tahun dan akan dilanjutkan Gibran Rakabuming Raka jika menang Pilpres 2024. Cerita soal 2 tahun jabatan Prabowo kata Koni tidak hanya ia dengar sendiri. Koni menyebut Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto juga mendengarkan cerita serupa. Bahkan Hasto disebutnya mendengar langsung dari Prabowo Subianto dalam pertemuan pengusaha Singapura. Atas bujukan Ekselensi Rosan kepada saya untuk bergabung di 02, itu saya ditawari. Catat ya, saya ulangi. Saya ditawari. 3 kali saya ulang ya, saya ditawari. Apakah mau menjadi Wamenhan atau Wamenlu? Ada lagi berita di merdeka.com. Polri diminta tuntaskan dugaan penggalan saham bentuk dalam bank eksekutif. 3 dari keuangan kontan.co.id. OJK mencabut izin asuransi kapital perusahaan asuransi milik Ketua Umum KADI. Sebenarnya 3 poin itu adalah perjalanan kehidupan pribadi beliau. Jadi bukan urusan saya, sama sekali tidak ada urusan sama saya, tapi jelas menjadi bahan pertimbangan untuk saya. Sebelum saya memulai poin saya, izinkan saya menyampaikan disclaimer. Sebagai akademisi dan selaku pribadi, saya itu dikenal orang sangat komit. Komitmen saya ada pada salah satu atau 2 orang yang tidak mungkin saya reveal namanya hari ini, dan itu saya tetap pertahankan. Karena untuk mengerti rilis dan karakter asasinasi yang dilakukan oleh Ekselensi Rosan dan timnya terhadap saya atas isu ini, harus melihat bangunan utuh. Jadi di sini ada saya, Koni Rakabuming Raka. Di sini ada Mr. X. Di sini ada Mr. Y. Di sini ada Ambasador Rosan. Jadi nggak bisa nih, dilihat cuma dari faktor kacamata Ambasador Rosan. Okay. Bahwa Mr. Y mendesak terus meminta saya masuk tim 08. Resmi. Karena sebagaimana saya nyatakan di Abraham Samad, saya nyatakan di @66 Neolitik, di wawancara lain, saya itu supporting Shadow 08 sebagai advisor isu pertahanan, tidak pernah dibantah. Nah, jadi dalam bidang pertahanan, intelijen, security, geopolitik, dan itu kenapa Mr. Y meminta saya memformalkan diri untuk muncul bersama 08 di tempat-tempat publik. 4. Di dalam pertemuan yang diatur oleh Mr. Y, dan saya datang dengan kendaraannya Mr. Y, saya nggak sebut brandnya apa, nomornya juga bukan nomor biasa. Saya bertemu dengan Mr. Y bersama Mr. Y itu dihadiri Mas Angga, tanpa Mr. X, dan ada of course Ekselensi Rosan. For your information, Mr. X dan Mr. Y itu nggak di ruangan terus. Jadi kalau dinyatakan berempat, nggak berempat terus-terusan. Mereka tuh keluar masuk gitu. Nah, janji atas bujukan Ekselensi Rosan kepada saya untuk bergabung di 02, itu saya ditawari. Catat ya, saya ulangi. Saya ditawari. 3 kali saya ulang ya, saya ditawari. Apakah mau menjadi Wamenhan atau Wamenlu? Dan waktu itu saya langsung jawab, bos jangan PHP. Aku ini deket banget sama Mr. X.
Dan aku tahu betul dari pertemuan saya dan Mr. X, kami membahas antara lain keadaan di dalam sana tuh sudah syarat gontok-gontokan. Why? Di sana itu koalisi lintas partai yang gemuk. Jadi semua orang udah pengen, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ini kita common sense aja, saya bukan siapa-siapa, akademis dari luar, hanya advisor, mana mungkin tiba-tiba saya klaim, halo saya mau apa gitu. Which is not me at all, gitu kan. Nah kemudian, karena saya bilang tidak mungkin, ditawarkanlah saya Jeep Bentley First Edition. Anda Google aja. Di Indonesia tuh baru 2 ada Jeep Bentley First Edition. Harganya 11 miliar. Dan itu saya tolak. Kenapa? Karena saya tidak mau dijadikan alat untuk diviralkan bahwa akademisi satu itu udah dibeli. Oke? Clear ya? Jadi 2 sebenarnya ditawarkan. Posisi wamen yang saya tertawakan. Bukan saya terima, saya tertawakan. Waduh, nggak mungkin banget ya. Ngarang. Karena saya kenal Mr. X. Mungkin kalau saya nggak kenal Mr. X, saya percaya aja. Lah, Mr. X itu dewa loh. Saya nggak akan sebut namanya, tapi dia dewa. 5. Bahwa untuk tawaran bertemu 08 bersama Gibran, saya nyatakan berat dan tidak mungkin. Kenapa? Berat dan tidak mungkin untuk saya pribadi. Sejak awal, tolong dicek Instagram saya, media sosial saya, pernyataan saya dimanapun. Saya selalu konsisten. Prabowo no problem. Tapi Gibran big no. Dikarenakan saya sampai hari ini tidak bisa terima aspek pelanggaran konstitusi, etika politik, nilai, serta kelembagaan demokratis kita yang diombang-ambingkan dan mulai dihancurkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.